Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pemidanaan penjara dan sistem pemidanaan napi di dalam literatur Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pidana penjara. Pidana penjara diatur dalam pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana pokok. Di dalam pasal 12 KUHP disebutkan juga bahwa pidana penjara adalah pidana seumur hidup atau pada waktu tertentu. Lebih lanjut mengenai pidana penjara, dikemukakan oleh Lamintang bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan untuk menutup seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pidana penjara. Nah, jenis-jenis pidana penjara dibedakan dan dilihat dari variasi waktunya. Apabila dilihat dari variasi waktunya, jenis-jenis pidana penjara dibedakan menjadi dua, yaitu pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa pidana seumur hidup adalah pidana dari terpidana masih hidup hingga terpidana meninggal dunia. Dan berdasarkan pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa pidana selama waktu tertentu adalah paling pendek adalah selama 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Kemudian dalam pasal 12 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa pidana selama waktu tertentu yaitu boleh dijatuhkan selama 20 tahun berturut-turut. Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu. Baik, materi selanjutnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar yang meliputi yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga lama pidana yang dilakukan, yang keempat jenis kejahatan, dan yang terakhir kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau penggolongan pembinaan tersebut. Baik, materi selanjutnya ada azas-azas pembinaan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pasal 5 dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas yang pertama itu ada pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan gotong royong, kemandirian proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan proporsionalitas. Asas-asas pembinaan pada prinsipnya mencakup 3 pemikiran pemasyarakatan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada metode. Sebagai tujuan yang berarti pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu kembali menjadi warga yang patuh dan taat terhadap hukum yang telah berlaku. Sebagai proses merupakan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan selama proses pembinaan dan pembimbingan itu berlangsung. Sebagai metode merupakan salah satu cara yang harus ditempuh agar mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Baik, materi selanjutnya ini tentang tujuan dari pembinaan narapidana ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 2, yaitu yang pertama ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Yang ketiga ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penanggulangan tindak pidana. Materi selanjutnya tentang konsep hukum Islam dalam pola pembinaan narapidana. Dalam kajian hukum Islam, sanksi kejahatan dalam hukum pidana Islam ada 3. Yang pertama hudud, kedua qiyas, dan ketiga adalah ta'zir. Ada beberapa macam hukuman ta'zir. Yang pertama, sanksi ta'zir berkaitan dengan hukuman badan. Contohnya hukuman mati dan hukuman cambuk. Kedua, sanksi ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Contohnya sanksi penjara. Sanksi penjara ini dibagi menjadi 2, yaitu
hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Yang kedua, sanksi hukuman pengasingan. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembinaan narapidana. Dalam menetapkan pembinaan terhadap narapidana, hakim juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana Islam untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam diperlukan unsur normatif dan moral, di antaranya secara yuridis, normatif di suatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman terhadap perilaku tindak pidana. Yang berikutnya adalah unsur moral, yakni kesanggupan seseorang untuk menerima suatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal yang disebut mukallaf.